Jadi nggak hanya insomnia itu mempengaruhi kesehatan jiwa, tapi sebenarnya kesehatan jiwa itu juga bisa mempengaruhi insomnia. Karena apa? Memahami orang lain itu bagus. Memahami diri sendiri itu lebih bagus karena kita bisa mengendalikan apa yang ingin kita responkan ke orang lain. Kalau namanya kurang tidur, capek, pasti ke-trigger dikit aja udah kayak senggol bacok gitu. Bener. Apa sih? Apa sih? Sehat itu ketika dari ilmunya itu biopsikososial spiritual itu semuanya aman. Sehat. Biopsiko. Oke. Halo, selamat pagi sahabat PMI. Jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah, kali ini narasumber kita agak spesial. Nggak agak deng, emang spesial banget. Seorang praktisi psikologi dan juga trainer self development. Ini obrolan kita kali ini tuh relate banget sama kondisi anak-anak muda zaman sekarang. Ya kayak saya gini lah yang masih 15 sampai 17 tahunan. Oh iya. Oke, di rumah saya ada Mbak Endah Ayu Pamungkas. Halo. Hai Mbak, sehat Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah Mbak, hari ini tuh aku mau ngobrol banyak sama Mbak Endah nih. Gak apa-apa ya, kita durasinya bisa sampai seminggu kok Mbak. Wow. Ini on terus gak apa-apa Mbak. Jadi charger jangan lupa. Chargernya jangan lupa ya. Durasinya agak panjang nih. Jadi Mbak Endah, kalau usia saya gitu kan, kadang kan suka kalau berapa malam dulu? Aduh, yang saya, bener nih. Saya waktu musim opong-opongan aja. Itu saya sudah lahir. Usia tergantung musim ya. Usia tergantung musim. Oke, baiklah. Nah gitu kan, kayak saya, kayak Mbak Endah mungkin ya. Tapi Mbak Endah pasti self controlnya lebih baik daripada saya kan. Amin. Nah kalau saya kan kadang tiap malam tuh sukanya overthinking. Terus overthinking akibatnya tidurnya tuh bisa sampai jam 1, jam 2 kayak gitu. Nah itu tuh sebutannya kan kerennya tuh insomnia, betul nggak sih? Atau gimana nih? Jadi definisi insomnia sendiri itu sebenarnya seperti apa? Kalau yang Mbak Dea ketahui nih, insomnia itu apa sih? Ya itu kayak kurang tidur dan tidurnya tuh sampai kadang pagi gitu lah. Di luar jam tidurnya orang-orang normal gitu. Berarti abnormal. Abnormal ya. Berarti saya abnormal dong, Mbak. Ya, kalau dari definisi ya, insomnia itu kan dari dua kata sebenarnya, in sama somnus gitu, dari bahasa Latin. In itu tidak, somnus itu tidur. Kalau dari secara apa ya, dari kata itu kan tidak tidur gitu, bukan berarti definisinya tidak tidur gitu, tapi lebih ke gangguan tidur yang dialami oleh seseorang ketika orang itu mengalami kesulitan untuk tidur. Nah, dari insomnia itu sendiri sebenarnya jenisnya juga ada dua macam. Ada yang dari segi dipengaruhi oleh penyakit atau tidak gitu ya. Jadi ada insomnia primer. Itu ketika gangguan tidur itu tidak dipengaruhi oleh penyakit. Jadi tidak ada kaitannya dengan penyakit fisik atau penyakit mental begitu. Tetapi kalau insomnia sekunder itu ada kaitannya dengan penyakit. Jadi misalnya orang dengan depresi atau emang punya gangguan anxiety, kecemasan, itu juga bisa mempengaruhi gangguan tidurnya itu sendiri gitu. Nah tapi mungkin saya bakal tanya yang primer tadi ya Mbak ya, yang dia tanpa penyakit. Nah itu biasanya faktor-faktornya apa aja sih Mbak? Kalau faktor itu sebenarnya banyak banget ya, dari setiap orang mungkin kan ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa entah itu berlangsung beberapa minggu atau memang ya itu karakternya atau emang orangnya tuh sukanya begadang. Atau memang dari kerjaan itu misalnya kan ada tuh yang misal kerja dengan shift ya, itu kan juga bisa mempengaruhi jam tidur. Nah, kalau dari penyebab lain misalnya dari bertambahnya usia, bertambahnya usia itu juga bisa mempengaruhi Mbak Dia, karena kan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan juga lansia itu semakin bertambahnya usia, itu kan jam tidur yang diharuskan itu kan semakin berkurang ya. Mungkin dari sisi medis di Mbak Dia juga tahu hal itu.
Kalau dari Mbak Dia tadi usianya berapa? Saya kayaknya masih bayi Mbak, soalnya saya sering tidur. Bayi lah, bayi itu kan ada 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 11 bulan. Iya. Itu juga beda-beda untuk jam Oke. tidurnya. Dari bayi 0 sampai 3 bulan itu butuh waktu tidur 14 sampai 17 jam per 14 hari. sampai 17 jam. Bayi Oke. 0 sampai 3 bulan. Berapa bulan Mbak Dia? Saya aduh. Belum lagi kalau anak-anak itu juga beda, anak-anak prasekolah atau anak-anak yang sekolah. Nah, itu juga ada waktu tidur itu diharuskan berapa jam begitu. Nah, Oke. kita kalau usia yang sekarang mungkin fenomenanya lebih ke remaja sama dewasa ya. Betul. Lebih ke situ. Itu untuk remaja itu lebih ke 8 sampai 10 jam per hari. 8 sampai 10 jam per hari. Usia-usia remaja. Oke. Nah, kalau untuk dewasa itu 7 sampai 9 jam. 9 jam. Oh, saya kayaknya remaja deh. Kalau lansia nanti beda lagi 7 Oke. sampai 8 jam gitu. Lansia Karena kan 7 sampai 8 ya jam. ada ritme Oke. sirkadian ya di setiap orang itu yang mempengaruhi jam biologis. Oh, Jadi oke. kaitannya dengan jam biologis dari tubuh manusia itu. Nah, Oke. ketika usianya bertambah itu juga mempengaruhi. Mhm. Untuk penyebab lain itu bisa juga ketika nih Mbak Dia nih suka ngopi gitu ya. Waduh. Nongki-nongki sama teman-teman pulang kerja gitu. Betul sekali. Betul sekali kan. Apalagi anak zaman sekarang yang katanya betul anak sekali. senja dan Oh, kopi. yoi, senja kopi habis itu asam lambung. Sholatnya mana? Oh, sholat, pakai sholat guys. senja kopi ditanyain sholat Sholat maghrib belum gitu. Ya, malah asik ngopi. Nah, kopi itu kan mengandung ini ya, kafein juga. Selain itu ada teh dan juga soda itu juga. Jadi ketika menjelang tidur kok malah minum kopi gitu. Itu bisa mempengaruhi juga untuk pola tidur kita tuh terganggu. Jadi ya namanya kita capek, pengennya lebih semangat. Oh, ini kopi booster nih, booster gitu kan. Booster. Orang bilang gitu. Tapi itu malah mengganggu pola tidur kita. Oke. Atau bisa juga misal yang suka ngerokok ya. Di rokok itu kan ada nikotin yang jadi stimulan gitu untuk ya dari lebih aktif kan untuk dari apa ya namanya, dari sisi tubuh kita tuh lebih bisa aktif seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi. Atau makan sebelum tidur, mungkin yang suka ngemil seperti itu. Jangan gitu dong Mbak. Itu saya banget. Makanan berat ya yang pasti ya, karena harusnya sebelum tidur itu kan kita kasih jeda. Sebelum tidur tuh paling enggak ya 2 sampai 3 jam ya setelah makan gitu baru bisa untuk tidur. Karena kalau habis makan berat nih, habis makan langsung tidur itu juga nanti pengaruhnya enggak hanya ke gangguan tidur tapi juga fisik. Asam lambung jadi naik kan karena harusnya pencernaan itu kan istirahat iya, harusnya istirahat tapi ini makan. Yang harusnya mungkin ini habis makan nih, harusnya masih ada pencernaannya jalan dengan aktif, tetapi harus tidur gitu. Jadi dipaksa tidur, nanti nggak enak sih di perut ya. Gitu. Mungkin pernah ngalami gitu. Hampir tiap hari kayaknya. Pengalaman ya. Iya dong. Bisa juga penyebab lain misalnya tidur siang terlalu lama. Oh, oke. Jadi aktivitas di siang hari itu lebih sedikit gitu ya. Jadi rasanya tuh kayak pengen tidur terus gitu. Pengen tidur, ternyata malah tidur siang itu ketika kita kan ada ritme sirkadian ya, misalnya satu hari itu 7 sampai 8 jam. Ketika kita tidur siangnya itu udah segitu, otomatis secara tidak langsung itu di malam harinya itu kita akan lebih terjaga, melek gitu loh Mbak. Jadi lebih bisa apa ya, kebalik polanya kan, kebalik. Yang disarankan untuk tidur siang itu 20 sampai 30 menit sebenarnya. 20 sampai 30 menit. Karena untuk ya mungkin yang kerja kan recharge energi gitu. Supaya kembali nanti setelah break di makan siang ataupun di yang istirahat siang isoma itu bisa aktif lagi, bisa produktif lagi gitu kan. Jadi tidak terlalu lama tidur siangnya. Kadang ada tidur siang sampai 2:30 gitu. Tidur apa pingsan? Dari habis sholat zuhur sampai 2:30, sampai azan asar baru bangun deh. Iya. Nah, kalau untuk tidur pun di
sarankan itu sebelum jam 3 sore ya Mbak ya. Oke, Karena sebelum kan jam 3 sore. setelah jam 3 sore itu juga kurang bagus. Jadi Kenapa, dari Mbak? sisi medis jam biologisnya jam tubuh biologis ya. tubuh. Itu harusnya kan tidak tidur di sore hari. Mhm. Apalagi menjelang maghrib gitu kan. Waduh, Ada tuh itu godaannya di situ sih. ya Oke. itu penyebab yang paling umum ya terjadi di teman-teman kita generasi sekarang gitu kan. Betul, betul. Itu untuk Termasuk lainnya saya. bisa juga karena stres. Mungkin dari Mbak Dia Paling tadi sering ini overthinking ya. Iya, betul. Overthinkingnya kenapa? Oh insecure lah. Ini malah kemana-mana nanti. Insecure. Iya, itu bisa juga. Misalnya nih, aktivitas di tempat tidur itu sebenarnya itu kita harus membatasi dengan ya adanya oke. tempat tidur. Untuk apa sih tidur gitu kan? Mhm. Bukan malah untuk makan, untuk main gadget dan ya biasanya nih kalau malam nih Mbak Dia Iya kan? stalking. Jiwa-jiwa FBI saya itu muncul gak malam misalnya, Mbak. Stalking nih bekas mantan pacar saya loh. Siapa ya? Jauh ya. Oh, iya, jauh. Jauh. Iya, stalking itu kan. Stalking itu kan bisa kalau misalnya video itu kan udah nih next Iya, itu betul, nggak ada betul. habisnya Iya, iya. dan itu nggak kerasa sampai berapa jam gitu. Betul sih, betul. Itu memakan waktu juga kan. Oh tiba-tiba udah jam 2 nih, tiba-tiba udah jam 1, bahkan wah udah jam 3 ya gitu kan. Nggak tidur kita. Ada juga stalkingnya itu, wah ini teman-temanku habis liburan, teman-temanku habis ini ya, muncul insecure. Insecure, betul. Insecure yang, duh kok aku masih segini-segini aja ya gitu. Betul. Terus overthinking. Iya, betul. Kepikiran terus tuh. Kok tahu sih, Mbak? Jangan Mbak Endah sudah meriset gitu. Sudah meriset Instagram saya. Kalau untuk ya apa ya fenomena sih ya. Betul, Sebenarnya betul. apa yang ditampilkan di Instagram itu kan nggak semuanya kondisi yang memang baik-baik aja gitu. Betul, catat guys. Ada yang ya pasti namanya hidup kan penuh lika-liku gitu Iya. ya. Betul. Cuman tergantung apa yang mau kita tampilkan. Betul. Kalau memang mau ditampilkan ya semua yang nggak ada privacy ya, mau nangis kayak mau bahagia kayak semua ditampilkan Iya, gitu. betul. Tapi ada juga orang yang memang menampilkannya itu yang Sisi bahagianya. sisi bahagianya aja. karena apa? Dia pengen positive vibes gitu. Positive vibes. Maksudnya anak zaman now banget positive vibes. Oke. Iya, lebih ke positive vibes biar apa? Ini tuh memang ya itu tahu fenomena gunung es gak? Oh iya. Itu kan yang ditampilkan Hanya itu sedikit ya ya. sedikit dan terlihat bagus gitu kan. Tapi di dalamnya kita nggak tahu. Entah itu nangis tiap hari, struggle-nya atau Jangan disebutin dong, Mbak. Ini kayaknya aib saya semua. dimarahin ini itu Iya, betul, dan lain betul, sebagainya betul. pasti ada gitu. Cuman tergantung mau yang ditampilkan yang mana. Iya, Nah, betul. kembali lagi ketika kita melihat nih dari pencapaian orang atau mungkin wah ini holiday terus nih gitu kan. Kok nggak ada Sisi kerja-kerjanya kapan nih? Cari duitnya kapan? Jangan Iya. mendadak tuyul gitu. atau ini kok nggak ada beban hidup sama sekali Iya, ya kayak gitu. betul. Nah itu karena dia mau menampilkannya sisi bahagianya. Bahagia. Nah dari sebenarnya tergantung kita menyikapinya ya. Kalau kita menyikapinya dengan iri, insecure ya jadi overthinking buat kita sendiri, seperti betul, cari betul. penyakit gitu kan. Betul. Tapi ini hobinya ketika cewek-cewek nih cari penyakit. iya nggak ada malah dicari. Gak ada malah dicari. Udah ayam tentrem raketok malah dicari. Sakit hati Iya. dah. Oke. Tergantung kita. Kalau misalnya kita dari sisi yang beda ya, dari sudut pandang yang beda, kita ngelihat pencapaian orang lain itu malah bikin kita semangat gitu kan. Oh mereka bisa, aku juga bisa dong gitu. Jadi motivasi ya. Iya jadi berarti. motivasi. Jadi bukan malah wah Malah ini overthinking terus nih. Kalau udah stuck di overthinking, pikirannya stuck, nanti plan ataupun dari misalnya ada cita-cita nih, punya timeline, nanti nggak jalan gitu. Jadi Oke, lebih ke situ oke. sih untuk pengendalian ya, Pengendalian lebih ke situ. dirinya. Wah,
Luar biasa. Itu bisa jadi penyebab juga kenapa kita susah tidur, insomnia, karena overthinkingnya tuh terus kayak muter gitu. Nggak ada ujungnya kan, benang kusut jadinya. Karena ya solusinya nggak nemu juga, cuma overthinking, mikir kok bisa ya gitu terus kan. Kalau kita mikirnya itu di dalam masalahnya itu, kita nggak akan nemu solusinya. Jadi kita pakai sudut pandang yang lebih besar gitu ya. Jadi kita tarik tuh yang lebih besar. Oh ternyata sebenarnya masalahku tuh cuman ini, cuman aku terlalu fokus di situ, jadi nggak nemu jalan keluarnya gitu. Jadi ketika kita tarik dengan sudut pandang yang lebih luas, itu kita akan dapat nih. Oh ternyata ini ya gitu. Jadi insecure-nya kenapa, overthinkingnya kenapa. Nah itu yang harus diobati kan, supaya bisa tidur. Kalau ini nggak diobati ya akan tetap ya tiap hari kayak tiap gitu hari terus susah ya. tidur gitu kan. Jadi yang Benar. diobati yang ini gitu. Berarti jangan pernah melihat dari satu sisi itu aja kan ya. Kalau misalkan kita overthinking, tapi coba dilihat dari sisi yang lain biar tahu lah ya kita tuh kenapa, kita ada apa, Iya betul kan. Kalau dari satu sudut pandang aja itu lebih kayak pro kontra ya Mbak ya. Betul. Itu kan kalau kita dari satu sudut pandang kita pro terus padahal kita nggak tahu kalau itu ada salahnya. Iya betul. Tapi ketika kita pakainya kontra terus padahal Ada sekecil sisi baiknya. apapun ikan ya, ada duri tapi juga ada dagingnya gitu loh. Iya, Jadi betul, ada betul, positifnya juga gitu. Jadi kita lebih ke berbagai sudut pandang ya kita. Jadi nggak belajar hanya melihat berbagai sudut pandang biar tidak overthinking. Tapi kan itu berarti tidak harus membatasi aktivitas sosial media ya. Hanya belajar cara memandang apa yang kita lihat di sosial media itu. Betul. Jadi lebih ke pengendalian diri kita. Karena kita kan nggak bisa meminta orang itu untuk menuruti kemauan kita ya. Yang bisa kita kendalikan apa ya dari diri cara kita respon kita gimana gitu. Oke. Sedih banget. Saya berasa tertampar, Mbak. Itu realitas saya tiap malam. Ada lagi penyebabnya mungkin? Penyebab lain bisa juga kalau dari penyakit itu tadi ya. Cuman ini kan kita bicara dari yang primer. Yang insomnia primer gitu. Jadi selain itu misalnya juga kurang olahraga. Olahraga kan juga sebenarnya bikin aktivitas kita di terang hari gitu, itu kan lebih dapat terkuras ya. Jadi nanti malamnya itu bisa kita pakai untuk istirahat gitu. Betul. Jadi kalau kadang ada juga sih orang yang olahraganya malam. Pernah dengar nggak? Olahraganya malam gitu. Kalau habis maghrib gitu tuh hitungannya malam nggak sih? Karena kan kadang aktif nge-gym gitu setelah kerja kan. Habis maghrib bisanya gitu, waktu kan. itu gitu ya. Nah kalau memang olahraganya itu di setelah maghrib ya atau malam, tapi dia punya ritme sirkadian yang sudah tertata. Misalnya 7-8 jamnya dia itu misal di siang hari berapa, di malam harinya berapa. Nah ketika dia habis olahraga, pulangnya itu mandi air hangat atau dia setelah itu punya cara sendiri untuk merilekskan tubuh, itu kan akan menenangkan. Nah itu bisa untuk tidur lebih cepat gitu. Jadi kalau memang dia punya cara sendiri ya, kan untuk merilekskan kan ada yang mendengarkan musik klasik, ataupun misalnya meditasi gitu, atau kalau orang olahraga yang rileks kan juga yoga itu juga bisa gitu. Intinya pengaturan pernafasan ya itu bisa merilekskan. Kalau dia punya cara itu nggak masalah gitu. Tapi kalau memang nggak punya cara itu ya olahraga kan jadi lebih aktif ya, lebih aktif. Habis olahraga nanti makan. Kapan tidurnya ya? Kapan tidurnya ya? Kebalik nanti polanya ya. Apalagi besok masih kerja. Iya gitu. betul. Nah itu akan kalau 1 atau 2 hari mungkin nggak masalah ya Mbak ya. Tapi kalau itu berlangsung lama, itu akan membentuk ritme sirkadiannya itu terganggu dan itu menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan gitu. Bisa juga kerjanya tidak fokus. Jadi produktivitas kinerjanya juga akan menurun gitu. Sulit konsentrasi. Jadi memang fokusnya di
ini kan, aduh aku ngantuk, semalam kurang iya, tidur betul, gitu betul, kan. betul. Jadi lebih ke situ. Berarti kita tuh harus paham tentang kebutuhan tidur kita dalam satu Iya, hari itu betul. berapa, terus aktivitas kita bagaimana gitu kan ya Betul. Mbak ya. Oke, nah, Kita pahami itu dulu dari diri kita kan. oke. Memang kebutuhan kita dari kebutuhan tidur, kebutuhan makan, kebutuhan istirahatnya itu sebenarnya seberapa tergantung dari aktivitas kita. Aktivitas kita. Kalau Oke. memang aktivitas kita terlalu berat atau yang memang membutuhkan waktu yang lama, berarti kita imbangi dengan pola-pola sehat yang lainnya gitu. Jadi memahami diri kita sendiri dulu sih. Oke, tapi mungkin nggak sih Mbak, aku pernah denger kan misalkan orang itu bilangnya tidur tuh cuma 3-4 jam aja tuh udah cukup bagi dia dan dia fresh aja gitu. Gitu sebenarnya apakah dia memang ya butuhnya tidur hanya segitu atau dipaksa nih, tubuhnya dipaksa ya pokoknya ngantuk nggak ngantuk kerja gitu. Iya, itu bisa dari dua sisi ya. Nah, kita ngelihatnya nggak hanya satu sudut pandang gitu ya, Oke. Mbak ya. Dari sudut pandang yang satu misalnya itu dia tidur 3-4 jam. Bisa jadi karena dipaksa ya, kerjanya lembur. Atau wah ini memang harus deadline nih, diselesain dulu besok ada presentasi gitu. Oke. Bisa juga yang kedua ini dia pakai pola yang tadi yang dijelaskan di awal tadi. Dia pakai misalnya makan makanannya sehat, dia olahraga teratur, Oke. dia merasa memang fresh terus gitu karena kebutuhan atau asupan giziku udah terpenuhi. Gitu. Terpenuhi. Itu bisa jadi sugesti juga ya Mbak ya. Oke. Jadi sugesti juga. Kalau dari sisi kebutuhan jam tidur itu kan memang di usia-usia kita tuh 7-8 jam. 7-8 jam, betul. 7-9 jam, 7-8 jam gitu ya. Tapi ketika dia oke merasa fresh aja, itu bisa jadi sugesti juga. Nah, kita nggak tahu nih nanti 10 tahun lagi atau beberapa tahun lagi dia mengalami kelelahan yang berkepanjangan dan itu langsung drop gitu. Oke. Kadang kan ya kondisi manusia kan nggak selalu stabil terus ya. Iya, betul. Bahkan cuaca misalnya dia lagi kondisinya kurang tidur, kebetulan makannya juga telat, cuacanya lagi nggak enak, nah itu bisa jadi langsung drop ya. langsung Oke. drop juga kan imunnya turun. Jadi ketika kebutuhan tidur kurang, kebutuhan makan juga kacau, terus dari pikiran juga banyak overthinking atau insecure Betul. itu akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Oke. Nah itu kita nggak tahu entah berapa lama ya. Ada waktu itu pernah baca ini nggak yang lagi viral tuh yang Apa? begadang Sampai terus dia stroke sampai itu? iya Oke. stroke. Iya pernah baca ya. Iya. Nah itu kan dia juga sebenarnya dia ngerasa baik-baik aja Baik-baik saat begadang itu gitu. Oke. Saat begadang oke, aku fresh aja kok gitu. Nah cuman kita nggak tahu dia siangnya tidur nggak. Jadi diganti gitu kan, diganti untuk istirahatnya di siang. Nah kalau memang nggak tidur ya berarti emang kurang Iya. yang menumpuk yang di berita itu kan dia sampai Iya, stroke ya, benar-benar sampai stroke, ICU nggak sih? Iya, Sampai masuk ICU ya. karena Iya stroke. sampai ICU. Tapi alhamdulillahnya kan dia sembuh. Bisa sembuh. Sampai bisa speak up untuk pesen nih ke teman-teman semua jangan begadang gitu kan. Ya kita nggak tahu dia punya penyakit bawaan atau enggak. Jadi entah hanya begadang itu yang bikin kelelahan atau memang dia punya riwayat penyakit lain. Kita nggak tahu di situ ya. Kita nggak mendalami, nggak wawancara langsung dengan si orangnya gitu kan. Dan begadang ataupun insomnia ini sebenarnya bukan menjadi salah satu penyebab dia stroke. Jadi kita kan nggak mendalami nih. Kita juga nggak tahu rekam medisnya dia. Gara-gara begadang terus sampai stroke Iya. gitu kan kita tahunya. Sebenarnya itu salah satu aja gitu, salah Oke. satu yang menyebabkan gitu. Jadi bukan penyebab utama. Jadi kayak oh ini menjadi penyebab yang mendukung kualitas hidup menurun nih gitu. Jadi betul, bukan betul. salah satu penyebab utamanya. Oh begadang stroke gitu enggak.
Mungkin dia makannya juga ngawur ya. Iya, karena Junk biasanya kan food gitu. dia cuma butuh energi aja biar dia bisa Iya, melek terus betul. itu kan. Kopi terus Nah, melek. Nah, itu kan itu. kopi terus. Di situ makannya juga ngawur. Nah, Mhm. ditambah begadang itu tadi. Itu bisa jadi Oke. ya kayak Timbul numpuk. penyakit. Numpuk kan. Numpuk Oke, itu. berarti kita memang harus pahami kebutuhan diri sendiri. Iya, Kita tuh betul. gimana sih kalau capek ya istirahat gitu Iya, kan. kalau capek kan sebenarnya itu udah sinyal ya, Mbak ya. Betul. Sinyal. Oh, ini ngerasa kok badannya kayak pegel-pegel atau agak pusing, kunang-kunang. Sebenarnya itu udah sinyal. Dari tubuh kita ya udah kasih Sinyal tanda. tubuh kita, oh, ini tuh sebenarnya butuh istirahat. Meskipun misalnya 30 menit aja gitu. Itu kita pakai misalnya di siang harinya itu kan tidak terlalu lama ya tidur siangnya supaya malamnya juga bisa tidur di waktu yang cukup gitu. Jadi kalau kita ngerasa udah nggak enak ya itu sinyal kamu harus istirahat, bukan malah aktivitas gadget di tempat tidur lebih banyak gitu kan. Karena kecanduan ya lebih ke situ sih. Kalau gadget tuh kita seperti apa sih namanya? Nggak bisa hidup tanpa gadget. Iya, Nggak punya ayang nggak apa-apa ya, punya gadget kan? seperti nyawa ya. Iya, benar. Karena ya zaman sekarang namanya smartphone ya, lebih smart gitu. Iya, lebih smart. Kita bisa browsing apapun di situ gitu. Ini kalau baterainya tinggal 50% ya kitanya tinggal 50% juga. Kalau baterai tinggal 2% yang biasanya kan dicas tidur gitu. Kalau ini enggak dicas sambil mainan nih sama aja dong. Kapan istirahatnya? Kalau ya kan? pergi-pergi yang dicari apa? Colokan gitu ya, Mbak. Bener. Nggak apa-apa nggak bawa dompet, yang penting bawa HP gitu. Ya kalau itu kan lebih ke ini. Sekarang cashless ya. Iya, cashless. Oke, nah Betul. balik lagi soal insomnia tadi nih Mbak. Oke. Kalau tadi sempat ada fenomena di sosial media bahwa begadang tuh sampai akhirnya stroke walaupun kita tidak tahu faktor pendukungnya apa. Kira-kira selain stroke Mbak, sebenarnya insomnia ini bisa menyebabkan penyakit apa aja? Kalau untuk dampaknya ya berarti. Dampaknya itu lebih ke dari kesehatan fisik juga, kesehatan mental juga. Kesehatan fisik ya kita tahu yang tadi ya itu menjadi salah satu untuk menyebabkan stroke itu. Kemudian yang lain misalnya kita kurang tidur itu kan pasti pusing. Iya, betul. Pusing. Kemudian kalau di PMI mungkin ini ya sering cek HB gitu Iya, ya. iya, benar. Biasanya kurang tidur itu juga kalau mau bikin donor cek HB ini kan turun. Oke. Makanya kenapa syarat donor itu HB-nya sekian, tidur minimal 6 jam gitu Nah, kan. benar, Pernah kan ya. Oke, berarti dia relate ya. Relate, sangat relate. iya. Oke. Oke. Di situ. Jadi ada dari kesehatan fisik itu juga pasti ada pengaruhnya gitu ya, Mbak ya. Kalau dari kesehatan mental itu lebih ke pengendalian emosi. Biasanya orang ngantuk, orang capek itu kan lebih mudah marah. Nah, Iya, betul. Sepertinya kita connect gitu ya. Kita udah ada ikatan batin. Nggak tahu kan kalau saya sebenarnya adiknya Mbak Endah ya. Aduh, adek nemu di mana ini? Adek ketemu Kita baru dua kali ketemu ini ya. Tapi ini yang pertama offline ya. Iya, yang pertama offline, sebelumnya Iya, ada ya waktu kita, itu kita lewat Zoom virtual meet-nya. Tapi udah connect aja. Connect aja nih. Biasa cewek mah gitu, gampang connect ya. Ya dari situ kesehatan mental tuh lebih ke yang emosi tadi ya. Kita kalau namanya kurang tidur, capek pasti ke-trigger dikit aja udah kayak senggol bacok gitu. Bener. Apa sih? Apa sih? Itu. Kemudian yang lain itu lebih ke kalau misalnya kita kerja ya. Kerja itu kan ada yang harusnya fokus, konsentrasi itu akan terganggu juga. Oke. Kalau dari teman-teman klinis gitu, kalau saya kan dari PIO Mbak sebenarnya ya, tapi insomnia ini kan lebih ke psikologi umum ya, populer gitu. Kalau dari teman-teman itu ada yang namanya ADHD ya. Apa itu ADHD? Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi lebih ke gangguan
gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifnya itu tuh terganggu gitu. Jadi ya fokus, konsentrasi itu terganggu. Kemudian ada juga gangguan bipolar. Bipolarnya ini lebih ke kalau fase manik, kan ada manik depresif ya. Jadi fase maniknya itu lebih ke terlalu bersemangat sampai nggak tidur. Tapi ketika dia depresinya yang kambuh, dia akan tidur terus gitu. Jadi lebih malah kayak beruang ya. Nah, untuk yang lainnya, kesehatan mental yang lain ya dari sebenarnya berkaitan ya Mbak, dari kesehatan fisik dan juga kesehatan mental itu. Jadi insomnia tuh kalau kemarin di info dari Mas Dedi ya, itu insomnia mempengaruhi kesehatan jiwa gitu ya. Betul. Kalau dari kita lihat nih fenomena apalagi ada insomnia primer sama insomnia sekunder. Jadi nggak hanya insomnia itu mempengaruhi kesehatan jiwa, tapi sebenarnya kesehatan jiwa itu juga bisa mempengaruhi insomnia. Karena apa? Orang yang punya depresi, orang yang punya gangguan anxiety itu kan ngerasa nggak nyaman ya, di dirinya itu nggak nyaman, dan itu akan mengganggu waktu tidurnya mereka. Makanya kenapa orang-orang dengan gangguan psikotik atau neurotik itu sama psikiater itu dikasih obat antidepresan, kemudian anti-anxiety seperti itu untuk menenangkan. Jadi untuk rileks. Kalau mereka udah rileks, udah tenang, itu untuk tidurnya itu akan tercukupi gitu. Jadi berkaitan ya. Jadi nggak hanya satu sisi, tapi bisa dua sisi gitu. Dua sisi itu saling mempengaruhi. Iya, saling mempengaruhi. Jadi untuk mungkin judulnya nanti bisa diganti ya. Insomnia pengaruh terhadap jiwa, enggak jiwa deng, tubuh. Oh, biar lebih semangat gini kali ya. Insomnia kita bisa menghadapinya. Insomnia kita bisa menghadapinya. Jadi biar audiens nih semangat gitu untuk mengubah pola hidupnya itu biar lebih sehat lagi. Karena tuh relate banget sih sama kehidupan remaja zaman sekarang kan gitu ya, sukanya overthinking. Iya benar. Bisa tidur, besoknya kerja marah-marah mulu loh sama temennya. Iya. Apalagi yang zaman sekarang tuh banyak konten edukatif ya Mbak ya. Sebenarnya konten edukatif itu juga ada plus minusnya. Plusnya kita tahu nih info-info tentang psikologi umum yang psikologi populer juga gitu kan. Tapi minusnya itu membuat para netizen ini tuh self judgment. Oh, kayak mendiagnosa dirinya sendiri gitu ya. Gitu. Jadi padahal sebenarnya kita nggak bisa langsung mendiagnosa itu. Karena apa? Simptom-simptom ini tuh berlangsung berapa lama. Nah, itu ada minimalnya. Jadi ketika misalnya didiagnosa insomnia, insomnianya sudah berlangsung berapa lama? Kalau hanya 1 atau 2 hari belum bisa dikatakan punya gangguan insomnia. Jadi ada batas minimalnya gitu. Jadi misalnya tuh 3 kali dalam seminggu tapi berlangsung itu selama 3 bulan full. Jadi begitu terus. Nah, itu udah harus konsul nih, entah ke dokter, entah ke psikolog gitu. Jadi supaya bisa tahu nih kenapa sebenarnya gitu. Jadi kita harus sadar diri dulu, oh ada yang beda nih dari diriku nih gitu. Jadi nggak langsung habis kontennya baca artikel. Iya bener, habis baca artikel, habis lihat konten video edukasi gitu ya, tanda-tanda gitu kan. Tanda-tanda anxiety gitu kan. Wah, relate banget nih, kayak aku jangan-jangan aku gini gitu. Padahal belum tentu kan. Tanda-tanda gangguan kecemasan, tanda-tanda depresi, tanda-tanda. Terus abis itu aku depresi. Iya langsung. Terus ini jadi apa ya, playing victim ya. Jadi gitu. playing victim. Kamu kenapa sih kamu nggak toleransi sama orang depresi gitu kan? Temennya nggak tahu nih siapa yang depresi. Kan jadi ya gimana, untuk self diagnosis, self judgment tuh kan nggak boleh. Jadi kita harus ke profesional yang memang berhak untuk menentukan diagnosanya itu apa gitu. Anggaplah kalau kita baca artikel seperti itu ya untuk pengetahuan aja gitu kan. Jangan langsung wah kok ini gejalanya relate sama aku sekarang ya, karena belum tentu kita
saat itu juga kita mengalami kondisi seperti itu, lebih baik Iya. konsul ke dokter atau psikolog seperti Iya, itu ya. betul. Oke. Jadi lebih ke konsul ke profesional lah ya. Jadi bisa entah itu ke dokter, ke psikolog atau ke psikiater, monggo gitu. Tapi intinya orang nge-share artikel atau nge-share konten edukasi itu kan intinya untuk mengedukasi, bukan Iya, untuk mendiagnosis. Iya, bukan untuk mendiagnosis kan. Betul, judulnya kan edukasi, bukan iya. diagnosis. Betul. Jadi ya jangan langsung diterima mentah-mentah lah. Oke, buat edukasi kita nggak apa-apa, tapi jangan sampai itu jadi kayak checklist mendiagnosa diri kita. Iya, betul. Nah gitu sekali. kan. Nah kalau itu tadi kita sudah ngobrol tentang penyakitnya. Ternyata kalau kita insomnia itu bisa merembet sampai kemana-mana ya Mbak ya, bahkan Iya. sampai ke jiwa juga. Nah jiwa kita dikatakan sehat itu kalau gimana Mbak? Nah. Apakah hanya tidur yang cukup? Nah, kalau dari nih Mbak Dea kan di PMI Solo nih ya. Kalau yang diketahui nih, sehat itu definisinya yang seperti apa? Nah ini materi kuliah saya itu, jadi sehat itu banyak definisinya. Sehat itu tidak sakit yang jelas. Tidak sakit dalam hal apakah ketika tidak punya penyakit fisik sudah bisa dikatakan sehat, atau ketika tidak punya penyakit mental bisa dikatakan sehat, ataukah yang lain gitu. Kalau mungkin belum banyak yang tahu juga ya, kalau dibilang sehat, ya aku nggak sakit kok, aku nggak Secara fisik. secara fisik, tetapi mungkin mentalnya yang kurang apa ya namanya, kurang nyaman dengan kondisi dan situasi saat itu gitu. Kalau dari pengetahuan nih, Mbak Dea bicara dari materi kuliah nih gitu. Iya, betul. Saya juga pernah mendapatkan materi kuliah. Sehat Definisi itu itu ada banyak banget sumbernya soalnya. Yang Iya. paling saya ingat itu sehat tidak sakit. tidak sakit nih dalam tanda kutip ya, tidak sakitnya tidak sakit apa? Iya, betul. Fisik, mental atau yang lain gitu. Nah, kalau secara holistik nih, tahu nggak holistik? Secara menyeluruh dari sudut pandang yang lebih besar tadi, sehat itu ketika dari ilmunya itu biopsikososial spiritual itu semuanya aman. Sehat. Bio itu biologisnya. Biologisnya, tubuh. jadi lebih ke fisiknya ya. Fisiknya. Psikologisnya. Psikologis, jiwa lah ya. Jiwa. Terus Sosial itu dengan interaksi dengan orang lain. Ketika orang itu punya gangguan nih, ketika berinteraksi dengan orang lain itu entah nggak nyambung, entah bingung, entah panik, entah apa. Nah, itu juga bisa dikatakan kurang sehat. Oke. Ya, bukan tidak sehat ya. Kalau tidak sehat kan berarti memang benar-benar sakit gitu. Kurang sehat kenapa? Interaksi sosial itu juga mempengaruhi lingkungan kita kan. Itu. Sama satu lagi, terakhir apa? Ayo. Ini kayak kuis ya jadinya. Lupa nih saya nih. Biopsikososial spiritual. Oh, spiritual tuh habluminallah. Wait. Nah, kita nggak memungkiri ya Mbak ya, dari segi spiritual juga gitu. Yang mungkin banyak sekali nih fenomena juga, kamu depresi, kurang ibadah gitu. Pernah dengar nggak? Pernah. Kamu nggak pernah sholat ya, kamu nggak pernah ke gereja ya, seperti itu kan. Jadi kita nggak bisa ngejudge seperti itu, karena orang itu ketika mengalami gangguan itu nggak hanya dari satu sisi, nggak hanya dari spiritual aja gitu kan, kan dari ada biopsikososial juga gitu. Tetapi spiritual juga berperan dalam menenangkan gitu, karena orang hidup kan punya pegangan. Apa yang dipegang, keyakinannya gitu. Jadi ketika orang itu punya pegangan, misalnya nih orang yang mau bunuh diri, nggak punya pegangan, loss. Langsung aja. Iya, gitu. tapi ketika orang yang punya pikiran nih tentang bunuh diri gitu, tetapi dia punya pegangan, itu akan lebih logikanya tuh masih jalan gitu loh. Iya, betul. Ya mungkin ada yang memang sudah gangguan yang logikanya nggak bisa jalan gitu, tapi ketika dia spiritualnya masih, itu akan menahan. Oh, bunuh diri itu nggak baik kok. Betul. Gitu. Jadi lebih ke situ.
biopsikososial spiritual itu empat-empatnya sehat, itu baru dikatakan sehat. Oke. Tapi kalau salah satunya terganggu, berarti ya kurang sehat. Gitu. Oke. Memang jarang ya, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Bener sih, bener. Kadang sehat jiwa raganya, tapi ternyata sosialnya. Iya, Oke. betul. Kadang Jadi, sosialnya oke, spiritual oke, ternyata badannya yang sakit, fisiknya. iya gitu. betul. Jadi setelah kita tahu nih, oh ternyata ada 4 aspek ya gitu. Nah itu kan ada di American Psychiatry Association ya. Jadi 4 aspek itu biopsikososial spiritual. Nah dengan kita tahu nih, oh ternyata sehat itu begini ya, kita bisa antisipasi juga nih. Ketika udah ngerasa nggak nyaman, udah ngerasa kok ada yang aneh gitu, sepertinya ada sakit atau ada gangguan apa gitu kan, bukan gangguan dalam tanda kutip ya, tapi lebih ke gangguan kesehatan. Nah itu kesehatan fisik atau kesehatan jiwa gitu, sosial juga, spiritual juga. Jadi kita lebih antisipasi. Oke. Dan 4 ini bisa kita rasakan sendiri ya, maksudnya bisa betul. kita pelajari sendiri gitu kan. Itulah gunanya kita bisa memahami diri sendiri. Self love ya. Memahami orang lain itu bagus. Memahami diri sendiri itu lebih bagus karena kita bisa mengendalikan apa yang ingin kita responkan ke orang lain gitu. Wow, keren sekali. Jangan lupa cintai diri sendiri. Oke, nah itu jiwa yang dikatakan sehat adalah ada 4 tadi ya. Ada bio, psiko, sosial dan juga spiritual. Ya, saya jadi bisa ini. Nah, habis ini diterapin. Oh, pastinya. Saya mau mempelajari apakah saya sudah sehat 4-4-nya ini. Nah, tanda-tandanya itu kan kita berbicara soal insomnia mempengaruhi kesehatan ya, Mbak. Apa sih tanda-tandanya kalau insomnia itu sudah mempengaruhi jiwa kita? Kesehatan jiwa. Apa sih tanda-tanda kalau insomnia ini sudah mempengaruhi jiwa kita? Oke, ini lebih ke tadi tanda-tanda sebenarnya mirip sama yang tadi ya, yang dampaknya ke kesehatan jiwa tadi. Jadi ketika kita udah berpengaruh pada emosi ini, emosinya menggebu-gebu, tidak terkendali, senggol bacok gitu kan. Kita cari tahu dulu nih, loh kenapa dia, apakah lapar ataukah memang kelelahan kurang tidur gitu. Berarti kalau ada temen yang marah-marah habis ini saya ajak tidur. Ditanya dulu kamu marah-marahnya kenapa, lapar atau kurang tidur gitu. Jangan langsung diajak. Yuk tidur yuk ya. Jadi di situ emosi, kemudian menimbulkan kelelahan yang berkepanjangan, itu juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Dari fisik ke jiwa gitu juga bisa kan. Jadi lebih ke situ, perhatiannya juga akan terganggu. ADHD tadi ya, ADHD. Kemudian bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang lain, misal kecemasan gitu. Jadi lebih ke banyak hal sih Mbak. Dan itu nggak hanya self judgment lagi ya, nggak hanya self diagnosis, tapi lebih ke kita gimana sih untuk mengenali tanda-tandanya. Kalau ini berlangsungnya sudah lama, minimal 3 bulan gitu ya, itu atau memang mengganggu fungsional dari kinerja kita, itu kita harus segera untuk ke profesional. Jadi kita konsul dulu nggak masalah, nggak apa-apa kok kita konsul dulu gitu. Orang yang datang ke psikolog itu bukan berarti orang yang punya sakit jiwa gitu. Kalau orang kan nganggapnya ke psikolog, ke psikiater, ke dokter jiwa, ke dokter umum, ke dokter spesialis ini. Kita nggak bisa langsung ngejudge, oh kamu sakit ini ya gitu. Oh kamu schizofren ya. Oh kamu punya penyakit ini itu dan lain sebagainya. Nggak bisa langsung seperti itu. Kita konsul dulu nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Jadi ketika kita konsul, kita tahu nih sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita. Karena kita kalau udah punya masalah itu kan benang kusut ya di situ. Secara tidak langsung kita bingung nih sebenarnya apa sih, kenapa sih aku ini gitu. Nah jalan keluarnya ya coba kita ke profesional, konsul dulu nggak apa-apa gitu. Kalau punya temen yang mungkin memang kerjanya di bidang profesional itu yang tadi saya sebutkan,
bisa juga konsul ke teman secara informal gitu ya. Tetapi kalau konsul ke teman secara informal itu minusnya ya namanya informal ya. Jadi untuk menempatkan sebagai seorang profesional itu menjadi bias. Gitu. Jadi kesannya kayak curhat biasa iya, gitu betul. ya. Kalau curhat biasa itu kan solusinya dari pendapat pribadi. Iya. Tetapi kalau ke profesional kita curhat tapi solusinya mereka itu berdasarkan ilmu. Itu yang perlu dipahami. Jadi nggak hanya asal kamu harusnya gini ya, kamu harusnya gitu ya. Itu kan lebih ke kok mengharuskan, kalau aku nggak mau gimana gitu. Betul, malah nanti gangguan lagi kan. Iya, kok dipaksa Kok gitu. dipaksa ya. Tapi kalau ke profesional kan mereka tahu nih gimana untuk menyikapi orang ini nih, permasalahannya seperti ini, gimana cara responnya, gimana cara tahapnya seperti ini dulu ya pengobatannya atau terapinya, misalnya behavior terapinya itu. Jadi ada tahapannya gitu. Jadi ketika kita sudah punya tanda-tandanya ya kita berusaha untuk lebih lebih aware lah gitu untuk kesehatan kita. Jadi intinya kalau sudah merasa ada gejala-gejala seperti itu jangan ragu ya untuk konsultasi ke profesional yang seperti disebutkan Mbak Endah tadi. Nah, ada nggak sih Mbak tindakan-tindakan yang bisa bikin kita tuh nggak insomnia lagi? Pencegahan ya, lebih ke situ. Kalau pencegahan kita tarik ke yang tadi penyebab. Kenapa bisa penyebab insomnianya seperti itu? Berarti kita pencegahannya juga ya jangan melakukan penyebab-penyebabnya itu gitu. Misalnya tadi kalau mungkin yang poin pertama tadi nggak bisa kita hindari karena usianya bertambah ya. Kita nggak memungkiri bertambah tahun kita akan semakin menua gitu. Waduh, jangan seneng dulu kalau ulang tahun ya. Bisa kita akalinnya ketika usianya menua, kita rajin olahraga, makan makanan sehat dan lain sebagainya, kita akan tetap jiwa muda. Usia boleh tua, jiwa harus muda. Iya, lebih semangat gitu ya pasti. Nah, dari penyebab tadi kan udah dijelaskan ya di awal. Jadi pencegahannya ya kita berusaha untuk menghindari kafein menjelang tidur gitu. Kafein, nikotin ataupun yang lainnya, misalnya makanan berat gitu juga. Jadi kita hindari. Kalau mau konsumsi nggak apa-apa, tapi ada jeda. Kalau kafein itu kan efek hilangnya itu sekitar 4-6 jam ya. 4-6 jam. Jadi usahakan ya dari jeda waktu itu kita mengharuskan misalnya mau tidur jam 10. Berarti kita konsumsi terakhir jam berapa? Jam 10 berarti terakhir jam 4. Iya, antara jam 4 itu 4, ya, 4. Jadi 4-6 jam itu. Jadi ketika konsumsi kafein itu kita harus tahu nih, nanti aku mau tidur jam sekian. Jadi aku minum ini tuh dengan jeda waktu segini. Kemudian makanan berat juga. 2-3 jam sebelum tidur itu. Jadi nanti aku mau tidur kok. Ini udah jam berapa ya? Aku udah nggak makan berat lagi gitu. Jadi kita harus tahu nih kita mau tidur jam berapa. Jadi nggak langsung aku capek mau tidur. Ya kalau misalnya tidur posisi kasurnya atau pencahayaannya itu sudah tertata, kemudian nggak main gadget, bisa jadi dia langsung tidur karena capek. Tetapi kalau di kasur itu ada aktivitas lain, misalnya gadget. Nah, cahaya di gadget itu tuh mempengaruhi sistem di otak kita yang menangkapnya ini tuh masih terang terus. Jadi akan mempengaruhi, kita akan tetap aktif. Itu makanya kenapa orang mau tidur tapi stalking sosmed. Nah, itu. Terus update statusnya insom. Pernah nggak baca? Pernah sih, ada baca atau gitu. Bikin. Pernah. Nah, itu sebenarnya cara yang kurang tepat ya. Harusnya ketika dia mau tidur itu ya gadget diletakkan gitu. Jadi nggak aktif terus. Kalau misalnya aktif stalking ya otak kita akan aktif lagi dong gitu. Yang harusnya kita tidur itu kita
harus Relax. tenang, itu kita akan bisa tidur dengan nyenyak gitu. Oke. Kadang tuh orang tuh mikirnya berkebalikan, Mbak, sambil nunggu relax sambil main HP. Ternyata salah ya kayak gitu. HP mungkin lebih ke musik, mendengarkan musik klasik masih oke, atau dipakai untuk tutorial meditasi, lebih ke relaksasi ya, relaksasi. Kalau tepat guna lah istilahnya. Kalau memang dipakai untuk relaksasi nggak apa-apa. Tapi kalau stalkingnya jedak-jeduk ya beda lagi, akan tambah melek, tambah aktif gitu kan. Oke, berarti ternyata saya selama ini salah, Mbak. Soalnya saya selama ini tuh scroll apa TikTok atau apa gitu, berharapnya tuh nang capek, nang bobok gitu. Ternyata enggak ya. Iya, karena cahaya HP itu kan memang didesain untuk biar aktif ya gitu. Ketika kita ngelihat gitu. Oke, nice. Nah, tadi kan kita sudah berbicara banyak dan sebenarnya kita itu harus, intinya adalah kita harus lebih memperhatikan diri kita sendiri gitu kan. Memahami diri kita sendiri. Nah, apa saja sih Mbak upayanya yang bisa kita lakukan untuk, atau usaha-usaha apa yang bisa dipakai untuk memperhatikan hidup kita? Memperhatikan hidup ya. Jadi lebih ke setelah kita memahami nih, kan yang pertama tadi memahami. Setelah kita tahu apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, setelah kita tahu, kita akan lebih perhatiannya di situ kan. Oh, ternyata kebutuhan tidurku tuh sekian, kebutuhan makan, kebutuhan olahraga, kebutuhan istirahat. Kemudian dari kerjaan juga, misalnya kerjaannya numpuk atau kerjaannya segini, kita atur nih, aku mampunya mengerjakan sekian, berarti aku harus atur waktu nih, manajemen waktunya juga harus bagus. Jam sekian sampai sekian mengerjakan yang ini, jam sekian sampai sekian mengerjakan yang ini. Kebutuhan istirahat atau kebutuhan minum misalnya gitu ya, kita jeda dulu untuk minum. Duduk terus kan juga nggak enak ya, pasti ada ya, pinggangnya juga sakit gitu kan. Itu kita harus tahu nih kapan harus, misalnya ambil minum butuh jalan, itu kan udah lumayan, ada gerakan gitu, ya. ada gerakan gitu. Jadi kita memahami apa yang menjadi kebutuhan kita, kemauan kita, dan setelah itu kita memplanning ya. Jadi plan untuk mencapai itu, supaya kualitas hidup kita itu juga semakin baik gitu. Jadi nggak hanya mengalir ikut arus gitu. Betul. Kalau mengalir ikut arus kan kita nggak tahu arusnya itu mengarahnya kemana, dan deres atau enggaknya gitu. Misalnya arusnya deres, ternyata kita butuhnya yang slow, jadi kelabakan kan. Tapi arusnya ternyata tenang, tapi kita butuhnya gercep gitu, dan kita nggak bisa kan mengikuti arus gitu. Jadi kita tahu dari milestone-nya kita sendiri itu seberapa gitu. Oke, lagi-lagi kita harus memahami diri sendiri. Ya, kalau kita sudah paham dengan diri kita, itu akan lebih enjoy untuk meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya nih Mbak Dea di PMI ini sudah berapa lama gitu? Sudah berapa tahun Mbak? 3 tahun. 3 tahun. Dari awal masuk, tahu nggak tujuannya apa, seperti itu. Misalnya masuk PMI, aku mau kerja atau cari pengalaman, atau memang mau mengabdi, atau memang mencari relasi, atau biar bisa sering donor gitu, atau yang lain. Donor deket gitu ya. Iya. Iya, kalau aku sih ditanya itu sebenarnya tujuannya kerja. Kalau cari pengalaman sih pasti setiap harinya kita akan mendapatkan pengalaman ya. Jadi aku menganggapnya pengalaman itu bonusnya aja. Gitu sih. Nah, kalau dari awal memang kerja nih, berarti di dalamnya itu kan komitmennya juga kerja ya. Kerja, bonusnya dapat pengalaman, dapat relasi. Bisa donor lebih dekat gitu kan, nggak perlu effort harus kemana gitu kan. Jadi kerja, berarti kita tahu nih komitmennya kerja. Berarti nanti ketika di dalam itu ada yang salah atau keluar dari track, Mbak dia tahu harus kembali ke track lagi gitu. Gitu. Jadi misalnya kayak kita nih ya ngobrol gini, Mbak Dea sebagai host tahu mengarahnya kemana tema hari ini gitu kan. Kalau udah keluar dari topik, kita kembalikan lagi gitu. Jadi tahu
gimana kita tujuannya tuh kemana gitu. Berarti harus tahu kita tujuannya tuh apa. Iya, tujuan Kita untuk mau hidup bagaimana. apa sih? Tujuan untuk hidup mau jawab meninggoy juga semua orang pasti bakal kayak gitu ya kan. Tapi kan sebelum hari itu tiba kita pasti punya pencapaian-pencapaian Iya, yang betul. lain. Pencapaian yang tentunya bisa bermanfaat ya untuk betul, orang lain betul. gitu. Nice sekali. Nah, Mbak Endah, ini kita sudah bener panjang dan lebar. Nggak kerasa ya? Nggak terasa. Ada nggak sih pesan-pesan buat mungkin teman-teman sebaya kita di luar sana, biar nggak insom, biar lebih bisa memahami dan perhatian ke diri sendiri? Iya, kalau untuk pesannya yang pasti kita harus memahami diri sendiri dulu ya. Kita memahami diri sendiri, secara tidak langsung kita akan punya kendali. Kendali apa? Kendali untuk memperbaiki kualitas diri kita, juga kendali untuk merespon apa yang orang lain ungkapkan. Entah itu dari kata-kata atau dari tulisan atau dari postingan-postingan gitu, atau dari memang seruing-seruing gitu ya. Misalnya ada dengar kabar burung. Kita tahu bagaimana cara kita merespon. Karena kita tahu apa yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah insom atau sedang mengalami insom, jangan self judgment ya, jangan self diagnosis bahwa insomku udah parah. Bukan begitu. Jadi sebisa mungkin pahami dulu insomnia itu, gangguan tidurnya itu berlangsung berapa lama. Ketika memang sudah menurunkan kualitas hidup, misalnya fungsional tubuh kita atau kinerja kita sudah terganggu, ya ayolah ke profesional. Nggak harus ke rumah sakit, ke klinik sekarang juga banyak. Jadi mungkin ada yang malu gitu ya ke rumah sakit, atau online juga sekarang kan banyak ya Mbak. Betul. Jadi bisa konsul secara online ke profesional apapun itu, entah dokter umum, psikolog, psikiater, atau dokter, atau misalnya teman yang kerjanya di medis juga bisa kasih solusi. Oh, kenalan dokter gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita ada upaya untuk memperbaiki kualitas hidup kita gitu. Ya, yang penting niatnya gimana ya, mau memperbaiki pola atau memang ya udah biarkan aja gitu. Kalau dibiarkan kan kita nggak tahu entah 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Nah, akan seperti tahu. apa kita nggak tahu ya. Numpuk yang nanti jadi bom waktu kan. Berarti jangan menyalahkan keadaan ya. Kayak menyalahkan keadaan, main HP terus gak capek-capek. Ya karena kamu main HP terus jadi kamu gak capek-capek gitu. Capeknya karena main HP. Capeknya karena main HP. Akhirnya jadi insom, update status insom ya. Semakin susah tidur ya kan. Oke. Mbak Endah, ini seru banget perbincangannya. Semoga kita bisa ketemu di episode-episode yang lain. Harapan saya sih kayak gitu ya. Ditunggu undangannya gitu ya. Siap. Baik Mbak Endah, gitu aja. Sampai jumpa di episode Japri selanjutnya. Dadah. Dadah.